Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada hari ini. Semoga kalian semuanya sehat-sehat, jasmani rohani, nggak bosan-bosan ya. Kita masih tetap semangat untuk belajar, walaupun masih dengan kondisi daring. Nah, materi kita kali ini yaitu lanjutan dari program linear. Nah, yang sekarang kita akan bahas nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear. Fungsi objektif atau fungsi sasaran adalah suatu fungsi yang akan ditentukan nilai optimumnya, yaitu minimum atau maksimumnya dari fungsi kendala atau sistem pertidaksamaan linear. Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai fungsi objektif dengan titik pojok. Uji titik pojok merupakan cara yang sering digunakan dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear, yaitu dengan menentukan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian ke dalam fungsi objektif. Contohnya, ini misalkan yang pertama, nilai minimum dan maksimum dari fungsi objektif 50x ditambah 40y dari sistem pertidaksamaan x tambah 2y lebih kecil sama dengan 10, 3x tambah y lebih kecil 15 adalah, nah yang langkah pertama kita tentukan dulu ya, ini x tambah 2y ini ya sama dengan 10. Kita ubah dulu, berarti ini kita tentukan titik seperti langkah sebelumnya, yaitu ini x, sini y. Misalkan x, sini y, misalkan x-nya 0, berarti di sini x-nya 0, berarti sisa 10 dibagi 2, y-nya diperoleh 5. Misalkan y-nya 0, berarti ini x-nya kan sama dengan 10. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah y sama dengan 15. Jadi sini x, sini y. Misalkan x-nya 0, berarti y-nya 15. Y-nya 0, berarti 15 dibagi 3, berarti 5. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini x, kemudian di sini y, ini 0. Nah, ini titiknya adalah y-nya 5, y-nya 5, ini ya, y-nya 5, x-nya 10. Ini ya, kita tarik. Nah, ini kan lebih kecil, berarti kan daerah sini. Nah, kemudian ini x-nya 5, x-nya 5, kita taruh sini ya, y-nya 15. Nah, berarti sama di sini, berarti daerah penyelesaiannya di sini ya. Kita kasih misalkan di sini A, kita kasih misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Jadi daerah penyelesaiannya di sini. Nah, A-nya kita peroleh, titik A-nya adalah ini, titik potongnya kita cari dulu, titik potong B, titik potong B, titik potong
kita cari dulu, yaitu dengan eliminasi bisa ini X ditambah 2Y sama dengan 10. Kemudian 3X ditambah Y sama dengan 15. Nah, ini kalau kita eliminasikan berarti ini kita ya misalkan memasukkan X, berarti di sini kali 3, di sini kali 1. Kita balik ya. Berarti ini 3X ditambah nih 2 kali 3 6Y sama dengan 10 kali 3 30. Kemudian 3 kali 1 3X, ini Y kali 1 berarti Y ini 15 kali 1 berarti 15. Kemudian kita kurangkan 30 kurang 15 berarti 15. Ini kan sudah kita coret 0 ya. 6 dikurangi 1, 6Y kurang 6Y kurang Y berarti 5Y ya. Berarti Y-nya diperoleh 15 ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Kemudian X-nya, nah kita substitusikan tadi. Misalkan kita pakai ini ya, X ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, Y-nya udah diperoleh 3, berarti X ditambah 2 kali 3 sama dengan 10. Berarti X tambah berapa? 6 sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 dikurang 6. X-nya diperoleh 4. Nah, berarti titik potong B diperoleh 4,3. Nah, dari sini kita uji titik-titiknya ya. Tadi titik A itu diperoleh dari gambar sini, titik A diperoleh 5,0. 5,0. Titik B-nya diperoleh 4,3. Titik C-nya diperoleh 0,5. Nah, kita ini ke fungsi tujuannya tadi. Fungsi tujuannya tadi adalah 50X ditambah 40Y. Nah, kita substitusikan ke sini. Berarti 50 dikali 5 ditambah 40 kali 0. Berarti berapa? 50 kali 5? 250. Ditambah, ini 40 kali 0 berarti 0. Berarti sini 250. Kemudian ini 50 kali 3 ditambah ini 50 kali 4 ditambah 40 kali 3. 50 kali 4 200 ditambah 40 kali 3 120. Berarti berapa? 320. Kemudian 50 kali 0 ditambah 40 kali 5. Nah, 50 kali 0, 0. 40 kali 5, 200. Jadi 200 tambah 0, 200. Nah, tadi diminta menentukan nilai maksimumnya dan minimum. Berarti di sini nilai minimumnya, berarti yang terkecil. Minimum adalah, berapa dari sini yang terkecil? 200. Nilai maksimumnya berapa yang terbesar? 320. Jadi dari soal tadi diperoleh nilai minimumnya 200, nilai maksimumnya 320. Ini dengan cara uji titik pojok. Kemudian contoh kedua ya. Misalnya kalau ini sudah diketahui dari yang asir ya, tinggal substitusikan aja ke sini, ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kan 5X ditambah Y. Nah,
titik-titiknya ini di sini ini 0 ya, ini 0, di sini 0,2 ya, ini 0,2. Nah, dari sini kita tinggal uji aja titik-titiknya. Nanti nilai yang diminta kan nilai maksimumnya, yang tertinggi mana dari titik sini ya, titik 0, di sini yang pertama 2,0. Nah, 2,0 ya kita masukkan di sini. Berarti 5 kali 2 ditambah 0. Oh, berarti ini kan Y-nya 0, berarti 10. Kemudian itu 5,1. 5,1 berarti 5 kali 5 ditambah 1, Y-nya 1. Oh, 5 kali 5 20, 5 tambah 1 26. Kemudian 4,4 berarti 5 kali 4 ditambah 4. Oh, berarti 5 kali 4 20 tambah 4 24. Kemudian berapa? 0,2 berarti 5 kali 0 ditambah 2. 5 kali 0 0 ditambah 2 berarti 2. Kemudian 1,5. 1,5 berarti 5 kali 1 ditambah 5. 5 kali 1 5 ditambah 5 berarti 10. Nah, dari titik ini mana yang maksimum? Kan yang diminta maksimum. Oh, yang maksimum adalah 26. Berarti ini nilai maksimumnya ya. Nilai maksimum. Di sini contoh berikutnya. Ini kalau kalian sudah dikasih daerah himpunan penyelesaiannya. Ini 2, ini 3, di sini 3, di sini 4. Ya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini terbuka ke atas ya. Nah, ini kalau kita tentukan garisnya ya, berarti yang ini 24, berarti di sini ya 4E ditambah 2Y lebih besar sama dengan 8. Kemudian yang garis ini ya, garis ini 3 ini sama, berarti ini X ditambah Y ini sama ya, ini 3X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 3 kali 3 berarti 9. Ini sistem pertidaksamaannya diperoleh ini ya. Nah, sekarang kalau kita mau tentukan titik potongnya di sini ya, titik potongnya di sini, berarti daerah penyelesaiannya ini titik-titiknya ini yang diarsir di sini, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, uji titik pojoknya itu berdasarkan dari yang diarsir. Nah, diarsir kan ini dari sini ya, nih yang terarsir. Misalkan titik A-nya adalah 3,0. Terus titik B-nya ini titik B belum diketahui. Dari titik potong nanti di sini. Kemudian ini yang terarsir kan dari sini, ini ya yang kena, ini. Berarti titik C, anggap sini C. Berarti 0,4. Nah, sekarang kita menentukan daerah yang di ini, titik potongnya ini. Ya, kita tentukan. Berarti titik potongnya titik potong ini ya, B-nya. Nah, 4E ini bisa disederhanakan ya. Ini bisa disederhanakan kalau sama-sama bagi berapa? 2. Berarti di sini 2E ditambah Y ya, lebih besar sama dengan 4. Kalau ini disederhanakan sama-sama bagi 3 ya, berarti E ditambah Y lebih besar sama dengan 9. Nah, berarti bisa langsung kita eliminasikan. 2X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian X ditambah Y sama dengan ini 3 ya. Sudah sama-sama dibagi 3 tadi. Ini sama dengan 3. Nah, ini sudah ada yang sama.
tinggal kita kurangkan aja. Ini kan sudah sama. Nah, kita coret. Ini berarti 4 dikurang 3, 1. Ini 2 dikurangi 2x kurang x berarti sisa x. Jadi x-nya diperoleh 1. Y-nya, nah kita bisa substitusikan ke sini, boleh. Nah, ke sini berarti 2 dikali 1 ditambah y sama dengan 4. Berarti 2 ditambah y sama dengan 4. 2 kali 1 kan 2. Berarti y diperoleh 4 kurang 2. Y sama dengan 2. Oh, diperoleh titik potongnya pada B adalah 1,2. Nah, ini ya. Kemudian kita substitusikan ke fungsi tujuan di sini. Fungsi tujuannya adalah 3x, ini ya tadi fx-nya 3x ditambah 2y. Nah, tadi titik A-nya kita peroleh berapa tadi? Kita peroleh 3,0, terus titik B-nya 1,4, titik C-nya adalah 4,0. Nah, ini berarti kita substitusikan sini 3 kali 3 ditambah 2 kali 0. Oh, 3 kali 3 9 ditambah 2 kali 0 kan 0, berarti 9. 3 kali 1 ditambah 2 kali 4. Nah, 3 kali 1 3 ditambah 2 kali 4 kan 8, berarti 3 tambah 8 11. 4 kali ini ya, 3 kali 4 ditambah 2 kali 0. 3 kali 4 12. Nah, ditambah 2 kali 0. 0 berarti 12 tambah 0 12. Nah, yang ditanya tadi adalah daerah fungsi yang minimum ya. Fungsi minimumnya berarti dari ini yang terkecil mana? 9. Oh, nilai minimumnya ini ya. Nih. Jadi dari sini nilai minimumnya ini. Nih. Ini nilai minimumnya yang terkecil. Nilai minimum. Nah, kalau kalian menemui soal cerita seperti ini, nah, kita buat dulu model matematikanya, ya. Untuk mengangkat 200 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut. Untuk itu, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis 1 berkapasitas 15 ton dan truk jenis 2 berkapasitas 10 ton. Sewa tiap truk jenis 1 adalah 500.000 sekali jalan dan truk jenis 2 adalah 400.000 sekali jalan. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 unit untuk truk. Tentukan banyaknya tiap jenis truk yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya dan tentukan pula biaya minimum. Nah, sekarang kita buat model matematikanya dulu ya, tentukan. Ini misalkan truk jenis 1 ya. Truk jenis 1 misalkan X, kemudian truk jenis 2 misalkan Y. Nah, ini ia harus menyewa sekurang-kurangnya. Nah, truk yang disewa ya. Truk yang disewa nih. Truk yang disewa itu jenis 1-nya kan nggak tahu. Yang pertama berapa, kan masih X. Yang kedua juga nggak tahu berapa. Nih, pokoknya sekurang-kurangnya dia harus menyewa 24 truk. Kemudian kapasitasnya, ini kapasitas mengangkut ya, kapasitas muatannya untuk jenis 1 itu adalah 300. Untuk jenis 2-nya adalah
Kapasitas jenis 1 itu mampu menampung berapa? 15 ton. Kemudian yang jenis 2-nya itu mampu menampung 10 ton. Nah, ini untuk mengangkut 300 ini ke apa? Semua totalnya ini kapasitasnya itu adalah 300 ya, kapasitas muatannya. Totalnya. Nah, jadi dari sini, di sini kita bisa buat model matematikanya yaitu X ditambah Y, karena sekurang-kurangnya berarti minimal maksimal bukan maksimal, minimal boleh lebih, berarti lebih besar sama dengan 24, kemudian 15X ditambah 10Y lebih besar sama dengan 300. Jadi X lebih besar 0, ini bernilai positif ya, lebih besar 0. Nah, ini modal matematikanya kita peroleh. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Untuk menentukan ini ya, banyaknya truk yang disewa dan biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini kita tentukan tadi X tambah Y sama dengan 24, kemudian 15X tambah 10Y sama dengan 300. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kalau ini nggak bisa, kita tulis ulang aja ini. X ditambah Y sama dengan 24. Kemudian ini kalau disederhanakan, bisa sama-sama bagi 5 ya. Bagi 5 berarti 15 dibagi 5, 3. Kemudian 10 dibagi 5 berarti 2. 300 dibagi 5 berarti 60. Nah, kemudian di sini ya kita tentukan daerah ini, misalkan yang X ditambah Y sama dengan 24, berarti titik potongnya kita peroleh sini X, sini Y. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya diperoleh 24, karena 24 dibagi 1, Y-nya kan koefisiennya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya juga 24. Kemudian untuk persamaan kedua, 3X ditambah 2Y sama dengan 60. Berarti ini X, sini Y. Nah, untuk X-nya 0, Y-nya berarti 60 dibagi 2, 30. Untuk Y-nya 0, nah 60 dibagi 3, berarti 20. Nah, baru kita tentukan. Nah, ini 24 ya, X-nya. Taruh sini. 24, ini 24. Nah, ini tadi tandanya lebih besar ya dari daerah sini ya. Kemudian yang ini titik potongnya adalah 20. Nah, 20, Y-nya 30. Ya, nih. Jadi di sini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya di sini ya. Jadi titik pojoknya kita peroleh di sini misalkan A, ini B, di sini C ya. Nah, kita tentukan ini titik potongnya ini belum sama ya, berarti kita bisa eliminasikan ya. Ini dikalikan 3, ini bisa dikalikan 1 ya, berarti ini 3X ditambah 3Y sama dengan 72 ya, 24 kali 3. Kemudian ini 3X ditambah
2Y sama dengan 60. Kita kurangkan. Nah, 72 dikurangi 60 berarti 12. Ini sudah sama ya. Nah, jadi 3Y kurang 2Y berarti sisa Y. Y-nya sama dengan 12. X-nya kita peroleh, kita masukkan sini. Berarti X ditambah Y sama dengan 24. Berarti X ditambah 12 sama dengan 24. Jadi X sama dengan 24 dikurang 12. X sama dengan 12. Oh, ternyata ini di sini truknya. Untuk truknya, truk jenis A diperoleh ya, banyaknya truk yang disewa. Banyak truk yang disewa masing-masing ini ya. Untuk jenis 1 sama dengan 12 truk. Jenis 2 juga disewa 12 truk. Nah, kemudian biaya kan seminimum mungkin ya. Berarti kita peroleh di sini ya. Dari titik kita uji titik pojoknya ini diperoleh tadi ya, A-nya berarti diperoleh titik A-nya adalah 0. Titik A-nya diperoleh 24,0. Titik B-nya 12,12. Titik C-nya diperoleh 0,30. Nah, biaya sewanya tadi setiap truk itu adalah untuk truk jenis A ya. Itu kan biaya sewanya tadi fungsi tujuannya tadi itu ya, biaya sewanya atau fungsi X-nya, fungsi objektifnya itu tadi kan 500 X ditambah 400 Y ya, biaya sewa. Nah, kemudian kita substitusikan sini tadi titik A-nya adalah 24,0, titik B-nya 12,12, titik C-nya adalah 0,30. Nah, dari sini nanti akan ketahuan biaya minimum ya. Jadi dengan biaya yang rendah tapi bisa mencapai laba yang maksimum. Nah, biayanya berarti di sini 500.000 kali 24 ditambah 400.000 kali 0. Nah, 5 kali 4 kan 120. Ini tambah nolnya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 400 kali 0 kan 0. Berarti di sini diperoleh 1.200.000 ditambah ini ya 100.200.000. Kemudian 500 dikali 12 ditambah 400 dikali 12. Nah,
500 dikali 12 berarti 60. Berarti ini tambah nolnya 5. Ditambah 05 ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 juta. 4 kali 12, 40 lah 8. Berarti 480. 4.800.000 ya. Berarti berapa? 1.800.000. Kemudian ini 500 dikalikan 0 ditambah 400 dikalikan 30. Oh, berarti 500 kali 0, 0 ditambah ini 400 kali 30 berarti 120. Berarti 1.200.000. 12 juta. Nah, biayanya berarti mana yang minimum? Ya. Biaya seminimum. Nah, berarti berapa? 12 juta biaya minimumnya. 12 juta. Nah, demikian ya cara menyelesaikan nilai optimum atau fungsi objektif dengan cara menguji titik pojok ya. Silakan diikuti langkahnya, dipahami. Contoh, ada 4 contoh yang Ibu berikan. Nah, silakan kalian coba soal latihannya. Ini ya, soalnya soal cerita. Nah, dibuat dulu model matematikanya, kemudian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian tentukan titik-titik pojoknya, baru cari laba maksimumnya nanti dengan menguji titik pojoknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.